Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna alal qiyami fi syahri Ramadhana waj'alna ya Rabbana minal a'idina wal faizin. Urzuqna ya Rabbana al-khushu'a wal ikhlas wa nas'aluka ya Rabbana murafaqata habibika sayyidina Muhammad fi jannatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia, di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah sehingga kita menjadi atau tergolong menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat-lipat yang Allah janjikan, dan juga pengampunan yang Allah janjikan, pembebasan dari api neraka seperti yang Allah janjikan. Dan termasuk satu amalan yang sangat luar biasa besar pahalanya di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan sholat di malam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, dilakukan setelah melakukan sholat isya. Sholat tarawih ini dilakukan oleh baginda Nabi SAW, dan ulama sudah sepakat bahwa ini adalah satu kesunnahan yang sangat dikukuhkan. Adapun bilangan sholat tarawih ini yang perlu kita hadirkan. Jangan sampai kita mempermasalahkan urusan bilangan. Yang penting kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Semakin banyak tentu semakin bagus. Baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW shalla fil masjid. Suatu ketika baginda Nabi sholat di masjid. Dzata lailatin, pada satu malam, fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Beliau sholat di masjid. Fa shalla bi sholatihi nasun, diikuti oleh sahabat Nabi, beberapa orang. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian di hari besoknya sholat baginda Nabi. Fa kathuran nasu, lebih banyak yang ikut. Setelah lebih banyak yang ikut, tsumma jitama'u minal lailati tsalitsati ar-rabi'ati. Kemudian di hari yang ketiga dan hari yang keempat, sahabat Nabi sudah menunggu, banyak orangnya. Nabi melihat, subhanallah, ini sahabat Nabi begitu rindunya untuk beribadah, dikasih contoh oleh Nabi, langsung bergegas, berbondong-bondong di hari ketiga atau hari keempat. Falam yakhruj ilaihim, tapi Nabi tidak keluar. Nabi melihat dari rumah beliau, para sahabat Nabi pada ramai di masjid. Nabi tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim, dan Nabi tidak keluar kepada mereka. Nah, Nabi tidak keluar di sini bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak beribadah, akan tapi subhanallah, kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW tidak keluar karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak ingin merepotkan para sahabat Nabi SAW. Nabi tidak ingin keluar. Nabi mengatakan, aku tidak keluar bukan karena apa, hanya karena aku tidak ingin membebankan kepada kalian, merepotkan kepada kalian. Subhanallah. Dan di sini tidak disebutkan tentang bilangan sholat tarawih. Di sini tidak disebutkan tentang bilangan sholat tarawih. Maka tidak perlulah kita berdebat atau bahkan membid'ahkan tentang bilangan sholat tarawih. Adapun kisah Siti Aisyah dalam hadis yang lain tentang sholat 8 rakaat dan 3 menjadi 11, itu bukan sholat tarawih. Sebab di situ disebutkan adalah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Yang benar sesuai dengan hadis ini dan hadis yang lainnya bahwasanya sholat baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah tidak ada bilangan. Tidak ada bilangannya.
tidak 8 rakaat, juga tidak 20 rakaat. Maka yang mengatakan sholat Nabi aja 8 rakaat, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, maka itu adalah tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Akan tetapi sholat baginda Nabi tidak ada bilangannya. Lalu bagaimana orang yang melakukan sholat dengan 20 rakaat? Orang yang melakukan sholat dengan 20 rakaat ini adalah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya. Sayyidina Khalifah Umar waktu itu melakukan sholat 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat. Menjadi 23 rakaat. Nah, ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukan sunnah Nabi di sini. Bukan Nabi melakukan 20 rakaat, bukan. Tapi ini sunnah Nabinya dalam Qiyamul Lail. Bilangannya bukan sunnah Nabi SAW. Jadi bilangannya bukan sunnah Nabi, akan tapi Qiyamul Lailnya adalah sunnah Nabi. Adapun 8 rakaat itu adalah bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Maka kesimpulannya begini, sholat baginda Nabi tidak ada bilangannya. Maka yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat adalah sah, menjadi sebuah amalan yang diterima. Yang melakukan 20 rakaat juga sah, karena merupakan amal yang diterima insya Allah. Karena apa? Selagi Nabi tidak ada batasannya, maka jangan sampai kita mempermasalahkan. Cuman kenapa kok 4 madhab lalu mengambil yang 20 rakaat? Kenapa? Menggabungkan 2 sunnah Nabi. Yang pertama sunnah Qiyamul Laili fi layali Ramadan, melaksanakan ibadah sholat di malam Ramadan. Sunnah yang kedua adalah sunnah mengikuti Khulafaur Rasyidin, mengikuti sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan waktu itu Sayyidina Umar waktu melakukan sholat 20 rakaat tidak ada yang mengingkari dari sahabat Nabi SAW, sehingga itu menjadi sebuah ijma' kesepakatan mereka. Tapi yang melakukan kurang dari itu 10 rakaat, 20 rakaat juga sah, gak ada masalah. Tapi yang melakukan 20 rakaat adalah karena menjalankan sunnah Nabi Qiyamul Lail dan sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga Allah menjauhkan kita dari perselisihan, percekcokan, dan mengganti dengan cinta dan kasih sayang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mulia di bulan Ramadan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.